Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pada pelajaran kelima di kelas 6 dengan materi keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya, dan submaterinya adalah keteladanan Rasulullah SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali belajar kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan dapat memahami kisah Rasulullah SAW, kemudian dapat menjelaskan kisah Rasulullah SAW, dan juga dapat mengambil pelajaran atau hikmah keteladanan dari kisah Rasulullah SAW. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi, dan Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai nabi ke-25 atau nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan satu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa-sisa uang pembelian harus dikembalikan kepada orang tua. Karena percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau membelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, yang artinya sebagai berikut. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin lebih tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tapi bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan kepada manusia, baik hidup di dunia hingga ke akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang atau muhajirin dan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakatnya juga berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan agar selalu bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan menjadi dangkal. Maka saluran air tidak lancar, sehingga di musim penghujan daerah tersebut bisa terjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Maka kita harus selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, anak-anak sekalian, adapun kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini adalah banyak sekali keteladanan yang harus kita ikuti daripada perilaku Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Al-Amin, yakni sifat yang dapat dipercaya. Kemudian menyayangi dan juga mencintai anak yatim. Selanjutnya berperilaku sopan dan santun kepada orang tua, masyarakat sekitar. Bersifat jujur kepada siapapun. Menjaga lingkungan, baik itu di lingkungan sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Nabi Muhammad SAW selalu berperilaku hemat dalam menggunakan sesuatu, seperti menggunakan air. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka tentu saja akan merugikan bagi manusia itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kenapa Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin? Kemudian, bagaimana kepedulian Rasulullah SAW terhadap anak yatim? Dan yang terakhir, tuliskan 3 keteladanan dari Rasulullah SAW.
Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.